Jawa Barat, rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat ini baru 7,1 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang 8,2 tahun. Ini tentu saja juga upaya yang sudah dilakukan. Termasuk setiap masyarakat yang kita lihat hari ini upaya membangun jalan berstatus milik provinsi sepanjang 2.120 km itu juga dilakukan. Ya, jadi kalau ada rekor muri, boleh jadi Gubernur Jawa Barat ini dapat rekor muri karena ya jalan yang dibangun menjadi jalan terpanjang di Indonesia, jalan satu provinsi yang menjadi tanggung jawab Gubernur. Ya, jadi artinya kita melihat bahwa kita sudah bekerja. Tapi tentu kita tidak puas dengan capaian kita kemarin. Ya, kita bercita-cita bahwa esok atau ke depan harus lebih baik. Nah, tentu saja itu harus kita lakukan bersama-sama. Namun itulah tadi sudah disebut oleh Pak Dede bahwa ada surat edaran Mendagri nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2010 ya. 2010 tentang pedoman umum revitalisasi posyandu, termasuk juga peraturan nomor 54 tahun 2011. Ini menunjukkan betapa yang namanya posyandu menjadi hal atau menjadi sentra kegiatan yang mendapat perhatian dari pemerintah. Mengapa? Karena hampir bisa dipastikan setiap bulannya anggota masyarakat kita, khususnya kaum perempuan, baik itu baik ibu atau nenek atau mungkin bibi, tante, buah dan sebagainya, membawa anaknya atau keponakannya datang ke posyandu. Jadi kalau di Jawa Barat ada kurang lebih 50.000 posyandu, dengan 6 juta bayi balita yang dilayani, tentu ini menjadi sebuah potensi yang harus kita kelola. Gitu. Makanya ketika saya dan teman-teman Provinsi Jawa Barat, PKK Provinsi Jawa Barat mencanangkan Pak Misi besar, sebetulnya inilah yang kemudian ingin kita wujudkan. Bahwa posyandu yang selama ini mungkin ya masyarakat hanya tahu tempat timbang bayi, padahal tidak. Posyandu itu menjadi tempat masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan sosial dasar. Ya, tadi disebutkan oleh Pak Dede, bukan hanya timbang bayi. Ada pemeriksaan ibu hamil, ada kemudian imunisasi, ada penyuluhan dan sebagainya. Dan saya yakin, ya, harapan kita semua insya Allah akan terwujud bahwa posyandu ini menjadi center of excellence, menjadi pusat ya, pengetahuan, pusat informasi, pusat bangunan keluarga sejahtera, menjadi pusat keutamian di Jawa Barat. Ya. Nah inilah kemudian harus kita sadari bahwa posyandu nggak bisa dipandang sebelah mata. Namun juga ini pemikiran yang sangat brilian dan cemerlang memasukkan posyandu dalam rangkaian kegiatan Kesatuan Gerak PKK KP Kesehatan agar masyarakat sadar betul apa sih sebetulnya benefit yang akan mereka terima kalau kemudian kegiatan itu betul-betul kita lakukan dengan baik. Dan akhirnya saya yakin bahwa Kesatuan Gerak PKK Kesehatan ini targetnya adalah membentuk perilaku. Jadi nggak bisa sebentar, nggak seperti membalikan telapak tangan. Kalau bisa seperti Deddy Corbuzier gitu, ya, mindahin satu barang dari satu tempat ke tempat lain, atau Romi Rafael, kemudian membuat situasi berubah dalam waktu singkat, yang kita panggil aja Romi Rafael dan Deddy Corbuzier, gitu. Tapi kan ini proses pembangunan nggak bisa diperlakukan seperti entertainment yang ada bohong-bohongnya, gitu, yang ada unsur hiburannya, tipu-tipunya. Bukan itu. Pemerintahan itu memang harus dibangun dengan kesadaran, oh ini proses, takes time, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kesungguhan, butuh konsistensi. Kalau dalam bahasa agama kita agama Islam, butuh keistiqomahan. Dan yang namanya istiqomah nggak tahu kapan akhirnya. Pokoknya sampai malaikat maut, malaikat Jibril nyabut nyawa kita, itu batas akhir istiqomah. Gitu, ya. Jadi akhirnya apa nanti setelah misalnya Pak Wali Kota lengser atau Pak Gubernur selesai masa jabatannya selesai saya istiqomahnya, enggak. Jadi apapun kita harus tetap istiqomah menghadirkan kebaikan. Hanya masalahnya sekarang kita punya otoritas yang lebih besar dari anggota masyarakat untuk bisa menghadirkan kebaikan. Begitu. Ini yang harus kita bangun sama masyarakat. Bahwa kita menjawab bersama bahwa masyarakat perannya A. Oh, pemerintah dengan regulasi, dengan peraturan, dengan kebijakan, perannya harus lebih besar. Itu konsekuensi. Tapi yang jelas semuanya harus sama-sama punya
pemikiran yang baik, pemikiran yang idealis untuk menghadirkan kebaikan bagi masyarakat, gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian aku di sini masyarakat saya susah, tenang, ya, yang namanya kebaikan itu nggak cukup sehari dua hari. Ada kok putranya Abu Jahal yang kemudian bertobat masuk Islam, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya tetap jadi orang yang memuji agama Allah gitu, tapi ternyata anaknya bisa berubah. Boleh jadi mungkin orang tuanya hari ini nggak sadar tentang PKPS, tapi kita berharap ada pemutusan ya rantai pemikiran informasi tentang PKPS dan akan muncul nanti anak-anak yang cinta kebersihan. Itu kan butuh keistiqomahan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau saya boleh mengutip peribahasa Sunda itu, jika racak ninggalin batu, lalu jadi loro. Ya, jadi sabar aja. Emang ini proses kehidupan harus dilakoni, harus dijalani. Gitu. Masalah nanti yang di sini berubahnya lebih cepat, lebih banyak, yang di sini agak lambat, itu konsekuensi. Kita nggak ditanya soal hasil, tapi kita akan ditanya soal proses. Ya, waladi kalau hayat sama wal mauta dia berlaku ayyukum ahsanu amala. Yang ditanya adalah apa yang kalian lakukan selama hidup itu. Kalau masalah juara 1, juara 2, juara 3 itu urusan yang kecil, tapi proses yang kita lakukan itulah yang menjadi tanggung jawab di akhirat kelak. Ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan kita semua punya frame yang sama, punya pemahaman yang sama, bahwa kita ingin memperbaiki terus-menerus proses metodologi yang kita lakukan agar semakin banyak orang yang memiliki kesadaran, semakin banyak orang-orang yang punya idealisme, semakin banyak orang-orang yang bercita-cita besar, ya. Dan ketika semakin banyak gerbong-gerbong yang isinya orang-orang idealis, insya Allah ya rangkaian Jawa Barat yang panjang ini tentu akan mencapai titik kulminasi, titik tujuan yang paling hebat, yaitu menjadi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar, tapi juga dengan capaian